Halo, selamat sore rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vintage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar Bitcoin, BTC USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 30 September tahun 2025. Nah, teman-teman, sekarang kita langsung lihat chart Bitcoin aja ya di broker Vintage Markets. Di chart ini kita menggunakan Bollinger Band standar deviasi 1 dengan acuan harian, mingguan, dan bulanan ya. Untuk acuan harian itu yang warna hijau, untuk acuan mingguan itu yang warna pink, dan untuk acuan bulanan itu yang warna biru donker ya, teman-teman. Untuk saat ini di chart Bitcoin bisa kita lihat untuk Bollinger Band ya. Posisinya untuk Bollinger Band harian itu sedang up ya, arah moving average-nya. Dan untuk Bollinger Band mingguan ini arahnya juga mulai mau up ya. Untuk kondisi pergerakan harga saat ini untuk arah trennya ini cenderung naik ya, teman-teman. Kalau kita lihat ini MA hariannya sudah cross up MA mingguannya ya, teman-teman. Maka opsi buy ini sebetulnya bisa menjadi pilihan yang menarik ya untuk saat ini. Namun kalau kita lihat di time frame H4 ya, ini saya memasang Bollinger Band acuan bulanan. Ini untuk saat ini harga terpantul ya teman-teman di moving average bulanannya. Dan kalau kita lihat arah trennya secara mingguan dan bulanan, ini arah trennya masih cenderung turun ya, tren besarnya. Maka bisa jadi harga Bitcoin mungkin akan koreksi turun dulu ya sebelum naik lebih lanjut. Dan bisa teman-teman lihat juga di sini moving average mingguan ini posisinya masih berada di luar dari line standar deviasi min 1 Bollinger Band bulanannya ya teman-teman. Yang mana artinya ini sebenarnya arah turunnya masih cukup kuat, namun di sini ada koreksi naik ya di time frame H4. Jadi kalau misalnya arah tren besarnya masih mau berlanjut turun, mungkin ini akan turun dulu ya teman-teman. Nah, kemudian saya menggambar trendline ya, teman-teman, di chart Bitcoin di time frame daily ya. Bisa teman-teman lihat ini trendline turun dan di sini juga ada trendline naik ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bahwa harga Bitcoin saat ini masih bermain di dalam triangle ya. Jadi misalnya harga Bitcoin ingin bergerak naik lebih jauh lagi, minimal harganya harus bisa break high dari trendline turun ini ya, teman-teman. Nah, kemudian di time frame H4 saya juga udah menggambar area supply dan demand ya. Untuk demand area yang warna hijau dan supply area yang warna pink ya teman-teman. Nah, untuk spot area entry yang paling baik kalau teman-teman misalnya mau mencari open posisi long atau buy, itu sebaiknya dilakukan sedekat mungkin atau di dalam demand area yang warna hijau ini ya. Ini paling dekat di sini ya, di kisaran 112.300 sampai 111.500 ya. Untuk stop loss-nya bisa ditempatkan di bawah demand area ini. Kemudian demand area selanjutnya yang bisa menjadi pijakan itu ada di kisaran 109.700 sampai 108.600. Nah, buat teman-teman yang mau mencari entry short itu bisa di supply area ini di kisaran 115.300 sampai 116.100. Dan supply area selanjutnya nih ada di kisaran 117.000 sampai 117.800 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita berkaca kepada susunan candlestick di time frame weekly, ini sebetulnya harga Bitcoin lagi sideways aja ya teman-teman di kisaran ini ya. Kalau teman-teman lihat ya, di kisaran antara 108.000 sampai kisaran 119.000 atau 120.000 ya teman-teman. Jadi dia sideways di sini aja ya. Nah, kedepannya untuk Bitcoin, kalau misalnya harga Bitcoin ingin bergerak naik lebih jauh lagi, itu paling enggak nanti moving average mingguan, paling enggak harus bisa cross up moving average bulanannya lagi ya teman-teman, yang menandakan bahwa tren besarnya mulai naik lagi ya secara statistik. Namun karena ini posisinya masih seperti ini, jadi saya pikir pergerakan harga Bitcoin hanya akan bermain di dalam range tertentu aja ya teman-teman. Ya paling enggak antara 108.000 sampai terjauh mungkin bisa sampai 117.000 ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah tahu range-nya, kita bisa mencari opsi buy di lower atau opsi sell di upper ya. Yang mana itu adalah area yang paling menarik karena resikonya paling minimum ya teman-teman. Nah, kemudian mungkin ini berita fundamental yang bisa mempengaruhi harga Bitcoin ya, teman-teman. Ini di hari Selasa nanti malam jam 9 itu ada George Job Openings ya.
Previousnya 7,18 million, ini untuk forecastnya 7,19 million ya. Ini news tentang pembukaan lapangan tenaga kerja ya. Kalau hasilnya sedikit meningkat, artinya ini good news, dan biasanya kalau good news itu bagus untuk US dollar, dan efeknya mungkin harga Bitcoin bisa turun dulu ya teman-teman kalau ini hasilnya bagus ya, berita nanti malam. Kemudian di hari Rabu ini ada berita yang nggak kalah penting, ini ada ADP Non-Farm Employment Change ya. Ini untuk previousnya 54K dan forecastnya 52K. Kalau hasil actualnya ini lebih rendah daripada previous dan forecast, ini artinya bad news ya untuk ekonomi Amerika. Maka kemungkinan indeks dolar bisa melemah dan harga Bitcoin bisa bergerak naik lagi ya teman-teman. Ini beritanya di jam 7 malam lewat 15 menit ya teman-teman, waktu Indonesia bagian barat ya. Kemudian jam 9 malamnya ini ada berita ISM Manufacturing PMI, ini untuk previousnya 48,7 dan forecastnya ini sedikit meningkat di 49. Kalau hasil actualnya ini bagus ya, lebih tinggi daripada previous dan forecast, maka kemungkinan US dollar index bisa menguat dan harga Bitcoin mungkin bisa bergerak turun dulu. Dan di hari Jumat yang nggak kalah penting, ini ada berita yang ditunggu oleh banyak traders ya, yaitu Non-Farm Employment Change atau NFP. Ini untuk data previousnya 22K dan forecastnya ini 52K ya, diprediksi meningkat. Jadi nanti kalau hasil actualnya memang benar-benar meningkat, maka ini good news untuk ekonomi Amerika dan US dollar index bisa menguat dan harga Bitcoin mungkin bisa bergerak turun dulu ya teman-teman. Dan di jam 9 malam ini ada berita ISM Services PMI. Ini untuk previousnya 52 dan untuk forecastnya 51,8 ya. Jadi diprediksi menurun. Kalau hasil actualnya nanti lebih rendah daripada forecast dan previous, maka kemungkinan US dollar index bisa melemah dan harga Bitcoin bisa bergerak naik lagi. Nah ini ya teman-teman berita yang perlu teman-teman perhatikan di minggu ini yang mungkin akan berimpact kepada pergerakan harga Bitcoin. Nah kita kembali lagi ya teman-teman ke chart ya. Ini di time frame 30 menit, ini harga Bitcoin sudah mulai bergerak turun ya dari titik tertingginya di 114.700. Saat ini di 113.600 ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada support ya, support minor ya, di kisaran 113.400. Mungkin teman-teman yang mau cari opsi buy atau long di sini, ini juga menarik sih ya, dengan resiko yang sangat terukur. Kalau harga break di bawah ini, maka teman-teman harus melakukan cut loss ya, untuk menjaga resiko dengan baik. Nah untuk target kenaikannya Bitcoin ini paling dekat sih, ini bisa nyampe ke sekitaran supply area yang ada di sini ya, 115.000 sampai 116.000. Di sini ada supply area dan di sini juga ada trend line turun ya, yang harus teman-teman waspadai ya. Karena biasanya kalau harga touch ini apalagi trend line turunnya di time frame gede, ini biasanya akan direspon dengan cukup baik ya teman-teman. Ya, jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar Bitcoin, BTC USD. Sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis Bitcoin ini ada di hari yang lain selain di hari Senin atau Selasa, bisa minta tolong klik tombol like-nya ya untuk video ini. Yang terakhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye-bye guys. Thank you.